Nah, ini ada pengamat politik yang menyebut jika Rizal Ramli adalah calon terkuat untuk Pilpres di 2024 di luar Pulau Jawa. Nah, menanggapi hal tersebut, Ferdinand Huta Heian pun langsung menyambar, yaitu menyambar jika Rizal Ramli cocok jika dipasangkan dengan Novel Bakmukmin, yaitu adalah Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212. Nah, bahkan menurut pengamat politik tersebut, Rizal Ramli itu didukung oleh Nahdlatul Ulama dan juga pernah didukung oleh Raja Ternate. Ya, kemungkinan sih menurut saya halu banget. Bahkan pada waktu itu ada pertanyaan, jika Rizal Ramli menjadi presiden, ya berandai-andainya Pak Rizal Ramli sangat banyak sekali. Ya, termasuk ingin membebaskan para ulama-ulama yang telah ditahan. Ya, termasuk Habib Rizik dan lain sebagainya akan dibebaskan, dan akan mencabut undang-undang Omnibus Law, dan masih banyak lagi. Tetapi sama Ferdinand langsung disekakmat telak, yaitu pantasnya Pak Rizal Ramli dipasangkan dengan Novel Bakmukmin. Ya, song dong akhirnya, malah jadi seperti guruan. Ya, tetapi kondisi politik kita kan tidak menentu ya. Ya, bisa jadilah jika orang Indonesia pada waktu pemilihan Pilpres mendadak halu, siapa tahu Pak Rizal Ramli dan juga Novel Bakmukmin bisa jadi presiden. Ya, semua tidak tahulah. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rizal Ramli cocok jadi presiden, Ferdinand cocoknya dipasangkan Novel Bakmukmin. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian ikut mengomentari pernyataan pengamat politik Jerry Masyi. Hal ini berawal dari pernyataan Jerry yang mengatakan bahwa ekonom senior Rizal Ramli merupakan calon presiden atau capres terkuat saat ini dari luar Pulau Jawa karena didukung oleh Nahdlatul Ulama dan Raja Ternate. Dia itu didukung juga oleh Nahdlatul Ulama. Dulu pernah juga dia didukung oleh Raja Ternate. Organisasi di Sumatera itu memang sempat mendukung beliau, ujar Jerry, dikutip dari Hobbs. Bahkan menurut Jerry, nama Rizal Ramli saat ini bisa bersaing dengan nama-nama tenar lainnya yang dikabarkan akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Ferdinand, kalau Rizal Ramli menjadi presiden, maka wakilnya akan lebih cocok dijabat oleh Ketua Media Center Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bakmukmin. Cocok berpasangan dengan Novel Bakmukmin, tulis Ferdinand di akun Twitternya pada Minggu 17 Oktober 2021 malam. Cuitan Ferdinand pun direspon berbagai komentar oleh netizen. Berikut rangkuman komentar netizen yang terpantau netralnews.com. Wah, nafsu banget ingin jadi presiden. Yang dukung dan didukung sama-sama, gilanya. Sama-sama punya problem di mulut. Yang satu cedal, yang satu ompong. Gak ngaruh kalau rakyat gak suka. Capres stres. Yang kayak gini cuma dagelan politik aja. Kayak Hakul yakin hampir pasti gak ada yang mau pilih. Tapi baik juga buat sparring fathernya Pak Ganjar. Bagi saya, Rizal Ramli didukung Raja Minyak, didukung Raja Farao Ramses III, sekalipun Rizal Ramli adalah sampah negara yang membuang kewarasan demi sebuah kebencian. Diketahui meski banyak tokoh partai politik semakin masif memajang baliho sebagai upaya mengerek elektabilitas popularitas guna memenangkan pemilihan presiden 2024, hal itu tetap tak menjadi jaminan dapat merebut hati pemilih di hajatan 5 tahunan. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, manuver tokoh partai politik dengan memasang poster besar di jalan-jalan supaya dapat memenangkan Pilpres sudah dapat diprediksi bahwa konstelasi politik pada 2024 ada dua kelompok, yakni Capres Baliho dan Capres berbasis kinerja. Sulit menghentikan perlombaan pembuatan baliho ini. Semuanya ingin menang, ingin mendapatkan popularitas. Bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, dengan memobilisasi iklan. Sekarang baliho, nanti iklan di medsos elektronik, tinggal menunggu waktu itu akan muncul. Kedua, berbasis pada kinerja. Saya menyebut perlombaan capres ini dalam dua varian, capres baliho dan capres berbasis kinerja, kata Ray Rangkuti pada Jumat 6 Agustus 2021. Ray Rangkuti menjelaskan ciri-ciri capres baliho dan capres berbasis kinerja.
Menurutnya, capres baliho yang sering dilihat oleh masyarakat saat ini yaitu para politikus yang sudah memasang baliho di sejumlah daerah. Umumnya datang dari parpol, ketua-ketua parpol, dan sebagian besar mereka ikut di dalam koalisi Pak Jokowi, tutur pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Sementara itu, untuk capres berbasis kinerja sendiri datang dari para gubernur di Indonesia yang digadang-gadang bakal nyapres di 2024. Selain itu, sambung tokoh penggerakan mahasiswa 98 ini, capres berbasis kinerja juga datang dari para tokoh nasional yang akan maju lewat jalur independen pada Pilpres nanti. Bahkan ada yang gak punya partai dan tokoh-tokoh nasional yang muncul dari pergulatan harian mereka dengan masyarakat. Tokoh tersebut juga memiliki rekam jejak yang baik dan kinerja yang bagus saat menjadi pejabat. Sebut saja misalnya Rizal Ramli. Dua pergulatan ini akan mewarnai kompetisi pencapresan dalam 2024 yang akan datang. Capres baliho dan capres kinerja pungkas rai. Diketahui juga ekonom senior Rizal Ramli memaparkan apa saja hal yang sekiranya akan dia lakukan apabila menjadi pemimpin negara atau menjadi sang presiden Republik Indonesia. Rizal Ramli mengatakan, hari pertama dia akan menghapuskan Undang-Undang Omnibus Law yang menurutnya malah membatasi gerak ekonomi Indonesia. Selain itu, dia juga menyinggung Islamofobia dan pembebasan HRSCS. Meski begitu, Rizal Ramli menegaskan bahwa dirinya tidak berandai-andai, tetapi hanya jika seandainya, sebab dia diberi pertanyaan terkait itu. Pemaparan tersebut disampaikan Rizal Ramli dalam video yang berjudul "Jadi Presiden Rizal Ramli akan bebaskan HRS dan membasmi Islamofobia" yang tayang lewat kanal YouTube Bang Arif. Saya nggak berandai-andai, tapi seandainya Rizal Ramli jadi pemimpin di Indonesia, hari pertama jadi presiden, saya akan menghapuskan Undang-Undang Omnibus Law. Karena tanpa Omnibus Law, kita bisa tingkatkan ekonomi kok, ujar Rizal Ramli seperti dikutip suara.com. Tidak hanya Undang-Undang Omnibus Law saja, Rizal Ramli juga merancang akan mencabut Undang-Undang Minerba yang menurutnya sudah seharusnya kepemilikan dikembalikan ke negara. Rizal Ramli mengurai kekayaan alam potensi Indonesia yang malah diberikan kepada pihak asing. Oleh sebab itu, jika dia menjadi pemimpin, dia akan membatalkan Undang-Undang Minerba. Jadi kalau Rizal Ramli jadi pemimpin, kita batalin Undang-Undang Minerba. Saya akan ambil, Indonesia akan ambil 55% kepemilikannya, ujar Rizal Ramli. Tapi tidak 100% karena 100% diisi BUMN. Itu kerjanya korup doang, prestasi kagak ada. Pemilik lama dikasih 45%, 55% dipegang negara. Kita nggak defisit lagi kok, sambungnya. Rizal Ramli kemudian menyampaikan langkah ketiga yang mana akan mengeluarkan keputusan presiden mengatur tentang partai politik dibiayai oleh negara. Namun menurut dia, hal itu perlu diberi syarat yakni ADART. Semua partai diubah agar terjadi demokrasi di internal. Dalam hal ini, siapa saja yang ingin masuk partai berharap untuk menjabat sebagai ketua umum tanpa melihat latar belakang. Lebih lanjut, langkah keempat Rizal Ramli ialah menggenjot perekonomian Indonesia sehingga akan tumbuh sebesar 6% di tahun pertama dan di atas 10% pada tahun kedua. Itu satu-satunya cara mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain, tegasnya. Langkah terakhir Rizal Ramli seandainya menjadi presiden adalah membebaskan para habib dan ulama yang dipenjara karena Islamofobia. Terakhir, kita nggak ada lagi orang ditangkap karena Islamofobia. Siapapun yang menghina agama, kita penjarakan, sama seperti dengan orang yang koruptor, kata dia. Habib, Jumhur, kita lepaskan semua, termasuk di Papua juga, asal jangan ikut gerakan membawa senjata, ujar Rizal Ramli mendadasi.